Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, untuk praktik akuntansi, materi Anda saat ini sudah sampai di Excel for Accounting, ya. Sebetulnya kalau kita sudah pakai software Excel for Accounting, secara pengerjaan dia bisa lebih cepat, tapi yang Anda harus pahami di sini adalah bahwa kita akan belajar untuk memahami keterkaitan antar sheet yang ada di Excel, ya. Nilai plusnya adalah kalau Anda bisa membuat sendiri software serupa, yaitu software Excel for Accounting seperti yang Anda gunakan untuk praktik ini. Anda juga harus memahami bahwa materi ini bukan pelajaran mengetik, ya. Jadi ini bukan pelajaran sekedar memindahkan jawaban manual Anda ke software Excel-nya, tidak seperti itu, ya kan? Apalagi sekedar kopas jawaban dari teman Anda. Kita akan belajar betul-betul untuk mengetahui hubungan antar sheet yang ada, logika berpikirnya bagaimana, kalau ada salah saya membetulkannya bagaimana. Baik, Bunia tampilkan dulu untuk Excel for Accounting Anda, software Excel for Accounting Anda. Software Excel for Accounting Anda ini sudah bisa Anda unduh, sudah ada di e-learning Anda, ada di e-learning, ada di topik 9 ya. Di situ ada new, kalau nggak salah tadi judulnya adalah new software Excel for Accounting PT PSS ya. Anda cari saja di topik 9. Kalau sudah kita buka ya, maka ini adalah tampilan dari software Excel for Accounting Anda. Dimulai dari petunjuk, ada beberapa sheet kan di sini. Sheet petunjuk, ini software terdiri dari beberapa sheet atau kertas kerja, yaitu petunjuk, laporan arus kas, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi bulanan, laba rugi divisi, ada ledger, jurnal, saldo awal, alokasi, stok, dan posting. Ya. Untuk laporan keuangan, mulai dari laporan arus kas, posisi keuangan, laba rugi, dan laba rugi bulanan, serta ledger, tidak ada data yang harus di-entry. Anda perhatikan ya, ini tidak ada data yang harus kita entry di laporan keuangan dan juga ledger. Jika diperlukan, hanya dapat mengganti angka bulan laporan saja di sheet ledger. Jadi kalau misalkan nanti berikutnya Anda transaksi Anda itu ternyata tidak di bulan Januari seperti yang ada di modul yang Anda kerjakan, maka kita hanya mengganti bulannya saja. Entry data transaksi hanya ada di sheet, jurnal, dan saldo awal. Jadi Anda hanya mengerjakannya sebetulnya hanya ada di dua sheet ini, sheet jurnal dan sheet saldo awal. Anda akan memasukkan nominal angka itu di sini, ya. Di sheet yang lain Anda tidak boleh memasukkan angka karena nanti semuanya sudah pakai rumus, ya. Setiap kertas kerja, setiap sheet atau kertas kerja ada formula yang tidak boleh dihapus atau diubah yang ditandai dengan warna setiap kolomnya. Jadi nanti kalau ada warna, hati-hati, coba dicek di situ dia ada rumusnya atau tidak. Kemudian ini ada ketentuan untuk menggunakan program untuk data perusahaan yang baru, ya. Jika Anda misalkan mau mencoba untuk menggunakan perusahaan yang baru, Anda bisa menggunakan keterangan yang ada di poin 5 ini. Kemudian untuk menambah baris pada jurnal, ya, Anda juga misalkan nanti ada tambahan transaksi, ada yang tidak Anda masukkan, ya, Anda bisa melihat petunjuk ya untuk menambah baris pada sheet kertas kerja atau jurnal. Pilih menu insert row, kemudian copy formula yang ada warnanya dari atas ke bawah. Kemudian formula kadang disembunyikan dengan tanda plus di kolom maupun di row-nya. Baik, ini adalah untuk bagian petunjuk penggunaan saja. Sementara Anda akan lebih banyak menggunakannya untuk saldo awal dan untuk jurnal. Ya, yang Anda harus perhatikan betul adalah di poin 2. Nanti pada saat Anda cek di laporan keuangan, di ledger misal, ketika ternyata saldo Anda tidak sama dengan yang kita bahas, nilai saldo Anda, maka yang diganti bukan ledgernya, tapi yang diganti adalah di sheet jurnal. Dan silakan cek juga sheet saldo awal.
karena Anda hanya memasukkan nominal di 2 sheet itu saja. Gitu ya. Baik, kita sekarang ke saldo awal. Yang pertama kita kerjakan adalah sheet saldo awal Anda, ya. Di sheet saldo awal Anda, jika Anda perhatikan, ya, ini di sini sudah ada kode JL-nya, ya, sudah ada kode JL, nama akunnya apa, dia kelompoknya kelompok transaksi apa, kemudian ada CC00, CC01. CC itu apa? CC maksudnya di sini adalah company code, ya, company code 01 dan seterusnya. Ini bolehlah kita artikan sebagai cabang atau bisa kita artikan sebagai apa ya, kalau ini misalkan laporan keuangan konsolidasi, ini adalah anak perusahaan, ya, anak perusahaannya. Kemudian ini ada tanda plus, Anda bisa lihat ada apa sih di tanda plus ini. Kita klik tanda plusnya. Oh, ternyata dia keterangan saja, ya. CC00 ini adalah usaha konsolidasinya, perusahaan konsolidasinya atau perusahaan induknya. Di sini namanya adalah PT Bulan Surya Sejahtera. CC01 itu kalau misalkan PT BSS ini punya anak-anak perusahaan, ya, punya anak-anak perusahaan, bisa dimisalkan ini adalah PTA, PTB, dan sebagainya. Kemudian ada keterangan bulan, ya, bulan Januari, Februari, dan sebagainya. Ya, jadi ini adalah bagian dari rumus nanti yang akan menghubungkan saldo awal Anda ke ledger, ya, di sini. Ya. Baik, kalau sudah kita hidden saja ini, diklik saja, ditutup, ya. Oke, Anda lihat, ya, ini saldo awal, pengerjaan saldo awal bagaimana caranya? Pengerjaan saldo awal ini sama seperti ketika saya minta untuk membuat neraca lajur, ya. Ketika Anda membuat neraca lajur itu kan Anda juga harus mengisi saldo awalnya dulu, ya. Pada prinsipnya ketika kita mengisi saldo awal itu kan posisi debit harus sama dengan posisi kredit. Saldo awal ini kan berasal dari laporan posisi keuangan perusahaan di periode sebelumnya, ya. Artinya apa? Posisi aset harus sama dengan posisi liabilitas ditambah dengan ekuitas. Dia harus balance. Cuman pada saat di sini saat Anda mengerjakan saldo awal, ternyata dia tidak membedakan mana aset, mana liabilitasnya jadi satu kolom. Berarti kalau dia balance, saldo akhirnya nanti dia akan menjadi 0. Ya, jadi ketika Anda sudah sampai di posisi sini, ini harus 0. Kalau dia di sini jumlahnya tidak 0, berarti Anda salah ketika memasukkannya. Nah, pada saat Anda mengerjakan saldo awal, ya, pada saat kita mengerjakan saldo awal, itu kan yang dimasukkan hanya akun, aset, utang, dan ekuitas saja. Ya, yang dimasukkan hanya akun-akun yang masuk di laporan posisi keuangan. Akun-akun yang masuk di laporan laba rugi, dia tidak dimasukkan di sheet saldo awal ini. Kalau di modul Anda, itu ada di halaman, bentar ya, ini tampilkan dulu. Di modul Anda itu ada di halaman, nih, saldo awal Anda. Saldo awal Anda itu ada di halaman 96, kalau saya nggak salah ya. Oke, halaman 96, ya. Ini yang akan Anda pindahkan ke sheet saldo awal tadi. Bank Mandiri nilainya adalah 197 juta. Berarti ya, Bank Mandiri 197 juta, kita pindahkan dia ke sheet saldo awal. Bank Mandiri ini kan saldo normalnya positif ya. Kalau saldo normalnya positif ya sudah, nanti Anda menuliskannya juga positif ya. Dalam arti kata tidak perlu diberi tanda. Tapi kayak misal adalah cadangan kerugian piutang, ini kan saldo normalnya negatif. Maka Anda harus memberi tanda di saldo yang normalnya negatif. Atau akumulasi depresiasi, ini saldo normalnya negatif. Ya, Anda harus memberi tanda. Tandanya apa? Tandanya adalah tanda negatif. Ya. Oke, kita masukkan ya, Bank Mandiri 197 juta. Sini, nih, Bank Mandiri, di sini 197 juta.
Oke, ya, 197 juta. Anda lihat dulu, Bunia mau jelaskan dulu hubungan dengan ledger. Ini saya hapus dulu ya. Ini saya hapus dulu. Ketika masih seperti ini, ketika belum ada angka nominal sama sekali, Bunia masuk ke ledger, maka di ledger pun dia masih belum ada nilainya. Karena ledger ini kan keterkaitan, kalau Anda lihat ledger ini dia masukkan mulai saldo awal, kemudian ini dari rekap jurnal nanti debit dan kredit ya, kemudian selisih mutasinya berapa dan di saldo akhir ya. Jadi kalau Bunia masukkan di sini saldo Bank Mandiri 197 juta ya, maka dia juga akan masuk di ledger sini nilainya adalah 197 juta. Seperti itu ya. Kemudian ketika lagi misal ini ya, saya tidak cek posisinya, misal niaga, misal ya, nilainya adalah 20 juta, nanti Anda sesuaikan ya, Anda sesuaikan dengan yang ada di modul nilainya berapa, ya, maka di ledger dia juga akan masuk 20 juta. Kemudian kalau saya masukkan akumulasi depresiasi atau cadangan kerugian piutang, ini kan saldonya negatif ya. Misal saldonya adalah 5 juta, misal ya, lagi nanti Anda cocokkan saja dengan di modul 5 juta, maka di ledger pun dia akan muncul saldonya adalah minus 5 juta. Itulah tadi kenapa di bagian petunjuk disampaikan bahwa ya Anda tidak boleh memasukkan angka di sheet ledger, karena sheet ledger ini semuanya adalah rumus. Kalau nanti jawaban Anda di ledger beda dengan posisi jawaban yang kita cocokkan, harusnya angkanya berapa, maka silakan yang Anda cek itu ada di dua sheet saldo awal dan sheet jurnal. Ya, dua sheet itu yang paling utama. Baik, sekali lagi nanti kalau Anda sudah selesai masukkan saldo awal, maka posisi saldo awal Anda akhir ini harus 0. Selama dia belum 0 di sini berarti Anda ada yang salah. Ya, itu Anda ada yang salah. Kemudian, nah coba kita tarik ke kanan. Ketika Anda sudah memasukkan nilainya 1111, akun mandiri 197 juta, ya, dia akan sum di sini 197 juta, di sini juga 20 juta. Anda lihat ini rumus ya, dia hanya ambil dari sum F sampai dengan N saja. Ya, ini hanya rumus saja diambil dari F sampai dengan N. Ya, itu untuk pengerjaan saldo awal yang harus Anda ketahui cara mengerjakannya. Kalau sudah, sekarang kita ke sheet jurnal. Ya, kita ke sheet jurnal Anda. Nah, di sheet jurnal Anda, kita lihat dulu, ya kan? Di sini ada tanda plus. Coba kita buka tanda plusnya di sheet jurnal. Ini isinya apa? Ya, di sheet jurnal yang tanda plus. Oke. Oh, kita tampilkan dulu yang ini juga. Oke, ya. Dia isinya adalah rumus ya. Dia isinya adalah rumus yang dia akan menghubungkan ke saldo awal Anda nanti ya. Ini rumus ini jangan Anda ganti-ganti. Kalau Anda rubah yang di sini nanti pasti laporan Anda juga akan berbeda ya. Linknya itu di sini. Antara sheet jurnal dengan sheet ledger Anda, linknya itu ada di sini juga ya. Untuk rumus dropdown Anda juga. Oke, ini lebih baik saya sembunyikan saja. Rumusnya sekali lagi jangan Anda utek-utek ya. Kalau Anda utek-utek rumus ya, maka akan sulit untuk saya nanti juga harus koreksi punya Anda ya. Baik, pada saat Anda mengerjakan jurnal, kita lihat kolomnya dulu. Ini ada kolom tanggal, ada nomor bukti, ada kolom keterangan ya. Kemudian ada kolom keterangan company code-nya, CC-nya berapa. Kemudian ada kode JL-nya, kemudian ada debit, kredit, mutasinya berapa. Ya. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Anda sebetulnya hanya memindahkan jawaban yang telah Anda buat secara manual. Contoh, ya, di FPN 01 Anda, FPN 01 itu kan Anda sudah menuliskan di modul Anda, ya. FPN 01 tanggal 2 Januari 2017. 2 Januari 2017 ya. 2 Januari 2017 ya kan. Nah,
Nomor buktinya silakan Anda beri keterangan saja. FPN 01 ya. Nah, di sini keterangan, kolom keterangan ini sebetulnya tidak ada rumus baku, Anda harus menulis keterangan apa. Intinya di sini adalah ketika orang lain membaca jurnal Anda ini, orang ini bisa tahu bahwa oh ternyata ini kita menjual ke CV Sanjaya, ya. Kita jual produk ke CV Sanjaya. Begitu saja sudah cukup. Sehingga keterangan ini kalau Anda mau tulis lengkap, Anda bisa nulis penjualan mie urai ke CV Sanjaya, boleh, atau Anda bisa juga cukup menulis penjualan ke CV Sanjaya. Gini saja juga tidak masalah. Ya. Kemudian CC-nya kita samakan dengan tadi yang ada di saldo awal. Ya. Kalau tadi di saldo awal Anda menuliskannya CC-nya itu adalah CC01, sudah di sini kita pakai CC01 saja. Ya. Kode CL-nya itu kan FPN01 dia piutang pada penjualan dan PPN keluaran. Ya, piutang Anda kan 1131.04. Anda perhatikan nulisnya karena di sini kita pakai rumus drop down ya. Kita akan pakai rumus drop down. 1131.04. Anda tidak menuliskan seperti ini. Seperti ini. Tidak. Ya, Anda lihat ketika Anda menulis langsung 1131.04 di sini dia masih value. Ya. Tapi bagaimana menuliskannya? Anda menuliskannya pakai drop down. Ini juga nanti kalau Anda kerja, kalau Anda posisi kerja, ya, kita itu kan tidak mungkin hafal nomor akun semua. Yang kita tahu adalah kalau piutang itu dia pasti masuk di aset. Kalau dia masuk di aset, dia pasti kepala satu. Anda boleh mulai dari satu sini nyari. Loh, ya. Ini dia akan keluar semua, satu-satu berapa. Tapi kan seperti ini juga terlalu panjang. Ya, lebih baik Anda ingat paling tidak kelompok piutang, dia akunnya itu berapa. Kelompok piutang itu akunnya adalah 1131. Ini, ya. Tinggal CV Sanjaya, rekening pembantunya, Anda bisa lihat di sini. 1131 piutang CV Sanjaya. Ketika saya sudah memasukkan dengan cara drop down, maka di sini dia sudah tidak value lagi. Kalau dia masih value tadi berarti dia belum link rumusnya. Ya. Oke. Ini sudah 1131.04. Nilainya adalah sebesar 77 juta. 77 juta. Kemudian yang kedua adalah 4101 untuk mencatat piutang, ya. Kalau misalkan sekali lagi Anda kerja nanti, yang saya tahu adalah kalau saya penjualan itu saya pakai nomor akun kepala 4. Anda bisa cari drop down 4. Oh, jauh ya masih ya. Oke, penjualan 41. Kita cek kalau di 41. Nah, ya hasil penjualan mie urai. 4101. Hasil penjualannya berapa? 70 juta kan? Ya kan? Kemudian posisi kreditnya lagi adalah 2103. Ya, itu untuk PPN keluaran Anda. 210 Anda harus drop down dulu. 2103. Mohon maaf. 2103 ya PPN keluaran ya. PPN keluaran Anda 2103 nilainya adalah 7 juta. Ini ya. Nah, ini nilainya 7 juta ya. Sekedar tips saja karena jurnal itu harus Anda pastikan balance ya kan. Setelah Anda memasukkan satu jurnal ini kan Anda tidak mungkin setiap kali selesai memasukkan jurnal itu kemudian kamu tarik ke bawah untuk lihat balance atau tidak. Ya, lalu merepotkan. Maka lebih baik ini Anda split saja. Anda split ya, biar Anda nanti juga mudah untuk ceknya. Split secara horizontal saja ya. Split di sini. Lihat ini.
Saya hanya akan memunculkan nilai saldonya saja. Nah, ya, dia sudah balance ya. Sehingga setiap kali saya selesai masukkan, saya akan cek di sini ya. Jangan lupa ini Anda lengkapi nanti ya. Ini Anda lengkapi, Anda kan tinggal ngopi saja ini. Anda tinggal ngopi saja. Saya pikir kalau seperti ini Anda lebih cepat daripada punya ya. Oke, Anda harus lengkapi. Kenapa kalau dia tidak dilengkapi, dia tidak akan masuk ke sheet ledger Anda. Ya. Oke, sekarang kita cek ledger Anda. Di sini ada 1131.0477 juta. Coba saya sheet ledger saya 1131.04 ya. Oh, dia sudah masuk 77 juta. Ya kan? Kemudian di jurnal yang lain adalah 4101 saya cek, oh dia juga sudah masuk ya. Berarti memang apapun yang Anda tulis, berapapun yang Anda tulis di sheet jurnal Anda, dia akan link ke ledger sepanjang rumusnya juga connect ya. Rumusnya ada di sini. Kalau dia nggak ini salah, ya dia tidak akan connect ya. Kemudian yang penting juga adalah tanggal. Anda lihat tanggalnya ini ya. Ini yang di sini kan transaksi Anda Januari ya. Tadi di petunjuk kan disampaikan juga. Ketika Anda mau mengganti bulan, ya tadi ada jika diperlukan hanya mengganti angka bulan laporan saja di sheet ledger. Ya. Ini di sheet ledger, ini ada tanggal bulan Januari. Ada bulan Januari. Jika Anda menuliskannya di jurnal itu, Anda keliru menuliskannya 2 Januari, harusnya Anda tulis ini 01/02/2017. Ya, maaf. 02/02/2017. Anda keliru memasukkannya di Februari. Memasukkannya keliru di Februari. Lalu ini saya copy ya. Biar nanti kelihatan semua. Di Februari ya. Kita lihat sekarang 1131.04 Anda apa muncul dia di Februari? 1131.04 saya lihat tidak muncul. Ya, kenapa tidak muncul? Karena bulan yang periode di sini harusnya hanya Januari, tapi Anda menuliskan di sini bulan Februari, ya. Karena yang kita pakai itu Januari, maka ini nanti Anda harus Januari. Kecuali kalau nanti Anda memang pakai ini, kemudian ini mau dipakai di bulan Februari, ini harus diganti di bulan Februari. Baru dia muncul. Seperti itu ya nak ya. Baik, tugas Anda sekarang adalah, ini saya kembalikan dulu, Anda di bulan Januari ya, ini di bulan Januari. Kemudian jurnal Anda juga ini dia di bulan Januari ya. Ini di bulan Januari. Oke. Nih. Ya. Ini di bulan Januari semua. Oke, ya. Lihat, Anda lihat ya. Nah, nih Anda bisa cek bulannya juga di sini. Nanti. Kalau tadi misal Bunia pakai dia di bulan Februari, Anda lihat di sini 2. Ya, kalau 2 dia nggak akan masuk ke ledgernya. Dia hanya dia nggak akan connect ke ledgernya karena Anda salah bulan. Ya, oke. Tentu saja Anda tidak perlu melakukan pengecekan ke sheet ledger itu setiap kali selesai nulis di jurnal. Enggak perlu ya. Jadi jangan setiap kali selesai ini kemudian Anda cek ledger, enggak perlu, itu akan sangat memakan waktu. Yang harus Anda lakukan adalah cek saja. Misal ini sudah balance atau tidak ya. Dicek, di split ya kan. Kemudian yang harus Anda lakukan lagi adalah di sheet ledger Anda cek saja saldonya. Kalau di sini 77 juta jurnal saya balance-nya, maka di ledger saya bagian debit dan kredit dia nilainya juga harus 77 juta. Ini harus 77 juta. Harus sama dengan yang masuk di jurnal. Kalau tidak sama,
berarti ada rumus yang menghubungkan antara jurnal dengan ledger itu yang dia tidak terbaca di rumus itu. Ya, itu bisa dari Anda cek rumusnya, bulan Anda jangan-jangan salah. Ya, atau ada tadi di sini yang belum Anda drop down. Kalau dia tidak Anda drop down, maka dia tidak akan muncul juga. Misal saya tulis di sini ya, 1131.04 ya. Saya cek. Dia tidak muncul kan? Karena dia belum di drop down ya. Loh, kalau cuma gini saja, ini kan nggak drop down atau nak di sini juga value ya, berarti dia tidak akan muncul di sheet ledger Anda. Ya, itu tipsnya. Pastikan jurnal Anda balance, pastikan nilai jurnal Anda sama dengan nilai ledger Anda. Kemudian di sheet ledger itu sebetulnya Anda juga bisa cek di sini ya. Ini ada apa tuh di sheet ledger? Oh ya, ternyata di sini ada rumus VLOOKUP. Rumus ini nanti yang menghubungkan ke sheet laporan keuangan Anda. Ya kan? Rumus ini yang menghubungkan ke sheet laporan keuangan. Kalau saya sudah masukkan piutang 77 juta, coba saya cek laporan posisi keuangan saya. Piutang saya, mana ya? Loh, ini ya, piutang netnya dia sudah 72. Kok bisa 72? Kan ini piutang total ya. Piutang total itu kan terdiri dari semua piutang. Piutang Anda 77, cadangannya 5 minus 77 dikurangi minus 5 berarti tinggal 72 juta. Dalam arti kata, semua yang Anda tulis di saldo awal, yang Anda tulis di jurnal, itu akan masuk ke buku besar. Dan semua yang ada di buku besar, sepanjang rumusnya tidak berubah, sepanjang rumus yang menghubungkannya itu benar, tidak Anda ganti, tidak terhapus, dan sebagainya, maka dia akan link ke laporan keuangan Anda. Baik, selamat mengerjakan ya, selamat mengerjakan Excel for Accounting Anda. Tugas Anda akan mengikuti rundown yang ada di e-learning Anda. Demikian ya, silakan mengeksplor untuk Excel for Accounting Anda ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.